عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam kajian kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang menjelaskan tentang prinsip utama di dalam Islam yang dengannya seorang hamba mengetahui cara menyembah Rabb-Nya dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai pondasi keimanan seseorang. Apabila seorang tidak memiliki tauhid sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, maka yang demikian akan meruntuhkan amalan-amalan saleh yang pernah dikerjakannya. Sehingga hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan perkara yang paling penting di dalam Islam, dan sepantasnya bagi setiap dai yang hendak mengajak umat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid sebagai prioritas utama dalam berdakwah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya, di mana beliau senantiasa mengajak umat ini kembali kepada tauhidullah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan, menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat, dan beliau telah memesankan bahwa hendaknya mereka menjadikan prioritas utama dalam berdakwah adalah mengajak manusia kembali kepada tauhidullah, agar mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula
pada ayat-ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dari 3 ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am yang disebut dengan ayat Al-Wasaya Al-Ashar, 10 wasiat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat-wasiat penting, wasiat-wasiat yang hendaknya ditegakkan oleh setiap muslim. Karena pentingnya wasiat-wasiat ini, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa inti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas 10 wasiat ini. Beliau mengatakan, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di sana terdapat stempelnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan wasiat-wasiat utama, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 3 ayat yang di dalam 3 ayat ini terkandung 10 wasiat yang sangat agung sekali yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan pada 10 wasiat ini Allah Tabaraka wa taala menjadikan ajakan kepada manusia untuk bertauhid merupakan wasiat yang paling pertama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'an. Agar hendaknya kalian tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian wasiat yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian senantiasa berbuat kebaikan. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kefakiran. Sebab kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, termasuk di antaranya zina, baik yang nampak demikian pula yang tersembunyi. Dan yang kelima, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang
yang hak, yang dibolehkan secara syar'i. Seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, dia sudah pernah menikah, maka hukumnya dirajam hingga dia mati. Demikian pula orang yang murtad, maka dihalalkan darahnya. Atau seseorang yang membunuh jiwa tanpa hak, maka dibalas dengan hukum qisas. Adapun tanpa hak, maka termasuk di antara dosa besar menumpahkan darah satu jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu darah kaum muslimin, demikian pula darah orang-orang kafir yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Oleh karenanya, merupakan pemahaman yang batil dari sebahagian kelompok yang menyangka bahwa darah orang kafir seluruhnya halal untuk ditumpahkan darahnya, siapapun dia. Ini adalah pemahaman yang sangat bertentangan dengan Islam. Sebab Islam membagi keadaan orang-orang kafir tersebut. Kalaulah seluruh darah orang kafir itu dihalalkan, tentu Nabi SAW telah membunuh pamannya Abu Talib yang dalam keadaan kafir. Tentu Nabi SAW telah membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun kenyataannya tidak demikian. Di sana ada jenis orang-orang kafir yang tidak diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Seperti seorang kafir zimmi, seorang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, di mana mereka membayar jizyah kepada pemerintah muslim, maka terpelihara darahnya. Atau orang kafir yang muahid, yang sudah ada ketetapan perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, maka Nabi SAW menyebutkan terpeliharanya darah mereka, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Man yaqtul mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang sudah ada ketetapan perjanjian damai untuk tidak saling membunuh dengan kaum muslimin, maka dia tidak mencium baunya surga. Dia tidak mencium baunya surga, yakni tidak mendekati surga, menunjukkan bahwa ini termasuk di antara dosa besar. Ini 5 wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu ayat. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat yang ke-6. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Wa la taqrabu, dan jangan kalian mendekati mal al-yatim, harta seorang anak yatim. Yang dimaksud anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidup sebagai seorang anak yatim, alaihi salatu wassalam. Adapun yang kehilangan ibu tidak disebut yatim dalam istilah syar'i.
Dalam istilah syar'i yang disebut yatim adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang yang memelihara anak yatim untuk mengambil harta anak yatim begitu saja, memanfaatkannya, membelikan kebutuhan-kebutuhannya. Seorang yang memelihara anak yatim, keutamaan yang besar, menafkahi anak yatim, ya, membiayai hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafil yatim kahatain." Aku dan yang memelihara anak yatim seperti ini di dalam surga. Yani Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kedudukannya di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang besar. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kemudian seseorang mengambil kesempatan dalam kesempitan harta anak yatim. Ketika misalnya dia melihat anak yatim ini punya harta warisan dari orang tuanya, maka dia pun ingin memeliharanya karena harta anak yatim tersebut. Akhirnya setelah dia memeliharanya, dia manfaatkan hartanya sehingga ketika anak tersebut dewasa, dalam keadaan dia tidak lagi mampu memanfaatkan harta warisan itu. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Wala ta'kulu amwalal yatama illa billati hi ahsan. Jangan kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Apa yang dimaksud dengan cara yang terbaik? yakni ketika seorang itu memang butuh, dia tidak punya penghasilan hari itu misalnya untuk makan, maka dia boleh mengambil dari harta anak yatim tersebut hanya sekedar untuk mengisi kosongan perutnya. Tidak diperbolehkan lebih dari itu. Ambil harta anak yatim, belikan pakaian. Ambil harta anak yatim, beli jubah, beli kopiah, beli sorban, beli ini macam-macam. Beli perabot rumah tangga dan seterusnya. Haram. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau dia butuh, maka dia makan secukupnya. Dalam hal makan saja. Namun kalau dia berkecukupan, dia tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun. Mendekati pun tidak diperbolehkan. Wala taqrabu. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang terbaik. Gimana itu dengan cara yang terbaik? Apabila kita melihat bahwa harta anak yatim tersebut jika dikelola ya pada pengelolaan yang jelas, yang baik, diperdagangkan dan kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Silakan mendekati harta anak yatim tersebut ya dengan tujuan bahwa harta tersebut berkembang. Nah, ini tidak mengapa, diperbolehkan. Kalau misalnya dia melihat ada peluang yang satu, peluang bisnis yang satu, kalau dia masukkan saham harta anak yatim tersebut menghasilkan keuntungan sekian per bulan. Dia melihat peluang yang satunya lagi,
juga menghasilkan, tapi penghasilannya lebih besar per bulan, maka termasuk billati hiya ahsan, apabila dia melihat keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kehalalan, keuntungan yang besar, namun juga penghasilan yang halal. Maka tidak mengapa mengelola harta anak yatim tersebut apabila semakin berkembang biak, semakin bertambah hartanya dengan cara yang halal, dengan cara yang diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan dikelola lalu dimasukkan ke dalam saham-saham yang haram, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang haram atau bisnis yang haram atau yang semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sampai kapan kita diperbolehkan mengelola harta anak yatim tersebut? Hatta yablugha asyuddah, sampai dia yablugha asyuddah. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna yablugha asyuddah. Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 33 tahun. Kalau anak yatim ini sudah mencapai 33 tahun, maka sudah diserahkan. Tapi di bawah itu tidak diserahkan. Ada lagi yang mengatakan 20-an tahun. Namun yang sahih dalam hal ini, yang dimaksud yablugha asyuddah, apabila anak tersebut telah mencapai usia balik. Telah mencapai usia balik. Dan dia seorang yang rasyid. Rasyid dalam artinya dia sudah terlihat mampu untuk mengelola hartanya. Sebab kadang-kadang ada seorang anak, dia sudah mencapai usia balik tapi belum mampu untuk mengelola hartanya dengan cara yang baik. Akalnya belum berjalan dengan baik. Ya, ketika dia diberi harta, dia habiskan begitu saja. Beli macam-macam, habis begitu saja. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka ditahan dulu hartanya sampai benar-benar dia menjadi seorang yang rasyid terhadap hartanya. Dia mampu mengelola hartanya dengan baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wabtalul yatama." Wabtalul yatama, uji anak-anak yatim tersebut. Nah, apabila ketika diuji dia telah mencapai usia balik, fa in anastum minhum rusydan, dan apabila dia telah rasyid dalam artian dia mampu mengelola hartanya dengan baik, baru belikan. Ya, wa betal yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan harta mereka kepada anak yatim tersebut. Maka ini dua syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, balik. Apa saja tanda-tanda balik? Mimpi apa? Mimpi basah. Bukan ngompol. Mimpi basah. Ada yang lain? Suara. Gimana itu suara? Suaranya besar. Ada anak kecil suaranya besar sekali. Nah, ini tentang suara ini butuh dalil, ya. Nah, usia berapa? 15 tahun. Kalau sudah mencapai 15 tahun, balik. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ada yang lain? Tumbuhnya bulu di kemaluannya. Ya, dalam peristiwa Banu Quraidah, ketika para sahabat hendak membedakan siapa yang sudah balik dan yang belum balik, dilihat sudah tumbuh apa belum. Kalau sudah tumbuh, balik. Ya, kalau sudah tumbuh, balik.
kemaluannya, bukan jenggotnya. Ada yang sudah balik tapi belum berjenggot. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dia rasyid, dalam artian dia mampu mengelola hartanya dengan baik. Selebih dari itu jangan. Dalam artian kalau dia belum mencapai usia balik dan dia belum menjadi seorang yang rasyid, tahan dulu hartanya. Tujuannya agar kemudian kemaslahatan itu kembali kepada anak yatim tersebut, agar dia mampu mengelola hartanya dari peninggalan orang tuanya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa awful kaila wal mizana bil qisti. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan sempurnakanlah pada saat kalian menakar atau pada saat kalian menimbang sesuatu. Dan kami tidak memberi beban pada seorang kecuali yang dia mampu melakukannya. Wasiat yang ketujuh ini peringatan khususnya bagi mereka para pedagang. Apabila mereka melakukan transaksi dengan cara menakar sesuatu atau menimbang sesuatu, maka hendaknya mereka berbuat adil, benar-benar adil, dalam artian menakar dengan penakaran yang jujur. Seorang misalnya hendak menakar sesuatu 1 liter, 2 liter, 3 liter. Hendaknya dia jujur ketika menakar. Jangan dia melakukan perbuatan kecurangan yang akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian pula pada saat dia menimbang sesuatu 1 kilo, 1 kilo. Bahkan lebih baik lebih daripada kurang. Kalau tidak ingin lebih, dipaskan betul-betul pas. Ya. Oleh karena itu setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberi beban pada seorang kecuali yang dia mampu. Dalam artian apabila seorang muslim ketika dia berdagang, dia sudah benar-benar dengan kejujurannya mengukur dan itu sudah merupakan kemampuannya, dalam keadaan dia tidak sengaja untuk melakukan perbuatan curang, maka yang demikian sudah cukup. Karena untuk mengukur persis 1 kilo tidak lebih tidak kurang, itu adalah suatu hal yang sulit sekali. Atau menakar dengan takaran persis tidak lebih dan tidak kurang, terkadang itu adalah merupakan suatu hal yang sulit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dalam hal-hal yang hamba itu tidak mampu, di luar kemampuannya. Oleh karena itu hendaknya seorang itu jujur pada saat dia menakar, pada saat dia menimbang. Apabila dia berbuat curang, maka kemurkaan dan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini binasa orang-orang ini, para mutaffif. Kalau mereka minta ditimbang oleh orang lain, dia pengennya sempurna. Pengen 1 liter pas, kalau perlu lebih. Tapi ketika dia menakar atau menimbang milik orang lain, maka dia pun mengurang-uranginya. Binasa orang-orang yang seperti ini. Hati-hati, khususnya para pedagang. Jadilah seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hasil dari perdagangan tersebut adalah perdagangan yang penuh berkah. Dan apa yang dia dapatkan
dari hasilnya merupakan hasil yang penuh berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dua orang yang berjual beli, mereka masih berada pada pilihan mereka selama mereka belum berpisah. Selama belum berpisah badan masih ada majelis khiyar, masih boleh memilih apakah dilanjutkan atau dibatalkan jual belinya. Apabila keduanya jujur dan mereka menjelaskan apa adanya, ada cacat dia jelaskan ada cacatnya, maka akan diberikan berkah pada jual beli mereka. Dan apabila mereka berdusta dan mereka menyembunyikan cacatnya, maka akan dihilangkan berkah dari jual beli itu. Maka kejujuran itu dituntut khususnya dalam perdagangan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "At-tajiru as-saduqul amin yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah." Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat. Maka ini adalah teman-teman yang terbaik ketika seorang hamba dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman-teman terbaik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hindari, sebab terkadang subhanallah sebagian para pedagang lebih melihat jangka pendek dari keuntungan. Mereka tidak melihat dari sisi berkahnya. Yang mereka lihat keuntungan dunia. Sehingga kalau menakar, mereka sengaja mengurang-urangi takaran. Ya, kalau mereka meliter, liternya itu kalengnya di bawah itu ditumbuk ke atas. Ya. Ya memang ketika ditakar di warungnya, di tokonya, masya Allah, kelihatan pas. Bahkan mungkin kadang dilebihkan. Sampai di rumah ditimbang lagi lah. Kok tidak nyampe 1 liter, ditakar kembali. Demikian pula kilo, atau yang semisalnya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak jarang kita mendapati dari para pedagang yang mereka terlalu ingin cepat untung tanpa memperhatikan berkah. Berbeda dengan harta seorang muslim yang jujur, meskipun dia mendapatkan keuntungan sedikit, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah padanya. Dia mendapatkan keuntungan, berkah dalam kehidupannya, dan dia memiliki simpanan tabungan yang jauh lebih baik dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian wasiat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurbah." Apabila kalian berbicara, apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka berlaku adillah, meskipun terhadap kerabat-kerabat kalian. Meskipun terhadap kerabat kalian. Wasiat yang ke-8 ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar hendaknya seorang muslim bersikap adil kepada siapa saja, kepada kawan dan kepada lawan. Apakah dia kerabat atau dia bukan dari kerabat kita. Sikapi mereka secara adil. Tidak diperbolehkan karena adanya hubungan kekerabatan lalu kemudian menyebabkan kita tidak berlaku adil kepadanya. Sebagaimana tidak diperbolehkan karena
orang tersebut adalah orang kita benci, menyebabkan kita tidak berlaku adil kepadanya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian pada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada ketakwaan. Maka bersikap adil dituntut kepada siapa saja. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa dalam hal menetapkan satu hukum tidak dibedakan antara seorang itu kerabatnya atau bukan kerabatnya. Bahkan dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fawallah, law anna Fatimah bint Muhammad sarqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalaulah sekiranya Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak beliau, mencuri, saya akan potong tangannya. Ini untuk mengingkari perbuatan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka memilih-milih. Kalau yang mencuri itu ya orang bawahan, orang rendah, bukan orang terpandang di tengah-tengah masyarakat mereka, maka ditegakkan hukum potong tangan. Tapi giliran yang mencuri itu pejabat, giliran yang mencuri itu darahnya biru, giliran yang mencuri itu orang terpandang, maka mereka berusaha untuk mencarikan syafaat. Ini merupakan bentuk hukum-hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Hukum yang mana yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Bagi mereka yang yakin, hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kafir, fasik, zalim. Oleh karenanya, seorang harus bersikap adil pada siapa saja. Tidak kemudian seorang itu ya dalam artian dia memilih-milih kasih. Kalau ada hubungan kekerabatan, maka dia berusaha untuk menyelamatkan dari hukuman misalnya. Namun ketika seorang itu musuhnya, yang semisalnya, maka dia berusaha untuk menzalimi. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Namun apa yang dimaksud keadilan? Sebagian mereka berpandangan bahwa yang dimaksud adil adalah persamaan dalam segala hal. Sama rata, sama rasa. Harus sama dalam segala sesuatu. Ini bukan definisi Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud adil di dalam Islam adalah lawan dari kezaliman. Lawan dari kezaliman. Apa itu adil? Adil adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mendudukkan sesuatu pada kedudukannya. Lawannya adalah az-zulm, kezaliman. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Itu adalah kezaliman. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa keadilan di dalam Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana cara meletakkan sesuatu dan mendudukkan sesuatu pada kedudukannya? Kembalikan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah disamakan dalam setiap hal antara laki-laki dan wanita?
Jawabannya tidak. Ada persamaan dalam hal keimanan, dalam hal amal saleh, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sama di sisi Allah, laki-laki dan wanita. Siapa yang lebih bertakwa, dia lebih mulia meskipun dia seorang wanita. Siapa yang lebih bertakwa, dia lebih mulia meskipun dia seorang budak, mengalahkan sekian banyak orang-orang merdeka. Seorang wanita mengalahkan sekian banyak kaum lelaki dalam hal ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapapun yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqah, ummul mukminin, mengalahkan sekian banyak kaum lelaki. Khadijah bintu Khuwailid mengalahkan sekian banyak kaum lelaki. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan sekian banyak kaum lelaki. Maryam alaihissalam dan yang lainnya dari kaum wanita yang dikenal dengan kesolehan mereka dan keimanan mereka. Ini dalam hal keimanan, amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal-hal hukum tidak bisa disamakan secara mutlak. Ada persamaan, ada pula yang tidak boleh disamakan. Hukum secara umum, kaum lelaki sama dengan wanita. Nabi SAW mengatakan, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum wanita itu adalah sama dalam hal hukum seperti kaum lelaki. Salat 5 waktu diwajibkan pada kaum lelaki, demikian pula wanita. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan untuk kaum lelaki, demikian pula wanita. Namun ada hukum-hukum yang lebih khusus yang membedakan di antara keduanya. Iya kan? Ada hukum-hukum yang khusus yang membedakan di antara keduanya. Yang ini harus dikembalikan pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal aurat, aurat laki-laki berbeda dengan aurat wanita, enggak bisa disamakan. Kaum lelaki antara pusar dengan lutut. Gimana kalau wanita ditetapkan auratnya antara pusar dengan lutut? Wah, luar biasa, timbul fitnah yang besar tengah-tengah umat. Ya. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan wanita. Demikian pula dalam hal pembagian warisan. Tidak bisa disamakan. Ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil telah membagi pendapatan-pendapatan mereka dalam warisan dengan seadil-adilnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu orang laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan wanita. Hukum ini akan terus berlaku semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Tidak ada satupun keadaan dan tidak ada satupun kondisi zaman yang akan merubah hukum yang tetap tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Sebagian mereka, orang-orang yang dangkal ilmunya, orang-orang yang otak keledai lebih baik dari otaknya, mengatakan, wah, sekarang zaman sudah berubah. Ya, kalau dulu memang kan wanita itu dikungkung, wajar kalau dapat setengah. Ya, mereka tinggal di rumah. Kalau sekarang wanita sudah berprofesi, wanita sudah seperti laki-laki. Eman-eman si sapi wanita. Sudah banyak wanita yang jadi sapi. Ya. Sehingga hukum pun sudah berubah. Kalau dulu memang seperti itu. Itu kan sudah sekarang, ya, wanita pun sudah bekerja, ya. Bahkan pekerjaan mereka di segala bidang, jadi petinju juga, jadi pemain bola juga wanita, ya, jadi pegulat, jadi macam-macam.
Ya, hampir kita tidak melihat ada satu bidang pekerjaan melainkan di situ ada wanita. Bahkan wanita pun pengen jadi pemimpin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung satu kaum mereka mengangkat wanita itu menjadi pemimpin. Tapi begitulah keadaan mereka. Wanita pun mereka angkat jadi penguasa. Ini semua ma'asyiral rahimakumullah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih adil dari Allah? Ya, siapa yang lebih paham hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Namun karena disebabkan kekerdilan otak-otak manusia ini yang mereka tidak mampu memanfaatkannya dan mereka tidak berjalan bersama dengan hikmah-hikmah syara' yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan otak mereka itu tumpul sehingga mereka menuduh syariat itu tidak adil. Ya. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala menempatkan masing-masing manusia pada kedudukannya. Enggak bisa disamakan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, enggak bisa disamakan. Ya. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Kata Allah. Apakah kami akan menyamakan kaum muslimin dengan orang-orang mujrim? Gimana kalian menetapkan hukum itu? Tidak bisa disamakan. Mereka orang-orang liberal menyamakan. Semua agama itu sama katanya. Sementara dia seorang yang mengaku sebagai muslim, lalu di mana dia dari firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Di mana dia dari firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari satu jalan, satu agama, satu keyakinan selain dari Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang yang merugi. Di mana dia dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang dia Muhammad berada di tanganku, tidak satu pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, apalagi selain mereka, telah sampai berita tentangku kepada mereka, lalu mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu Islam, melainkan mereka termasuk di antara penghuni neraka. Nas-nas yang jelas. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa merupakan tanda kemurtadan seseorang apabila dia mengingkari sesuatu yang telah jelas di dalam Islam secara pasti, termasuk di antara kebenaran Islam. Barang siapa yang rajin sholat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia menegakkan sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menunaikan zakat, dan bahkan dia berhaji setiap tahun. Akan tetapi dia mengatakan semua agama ini sama saja, terserah mau masuk Islam ya silahkan, ya mau masuk Yahudi, mau jadi Nasrani silahkan, ya kebetulan saya kan Muslim, tapi kita nggak bisa nyalahkan mereka. Belum tentu mereka itu sesat. Mereka memang sesat, tapi ada kemungkinan benar. Saya ini benar, ada kemungkinan salah. Ya. Jadi kalau begitu nggak punya akidah, nah, tidak punya prinsip, ragu dengan apa yang dia amalkan selama ini, dia tetap ibadah. Tapi dia telah menggugurkan salah satu prinsip yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Dia tidak berlepas diri. Dia mengatakan semua agama itu sama. Ya. Yang penting kan kita
punya Tuhan katanya. Siapa yang punya Tuhan berarti sama. Tujuannya sama. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat kufur yang dapat menyebabkan seorang murtad waliyadzubillah apabila dia meyakini dengan hatinya. Terlebih lagi ketika telah sampai kepadanya hujjah-hujjah yang jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada apa yang kita jelaskan bahwa bersikap adil adalah merupakan prinsip di dalam Islam. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, perjanjian kalian wahai manusia kepada Allah hendaknya kalian tunaikan. Apa yang dimaksud ahdullah? Yang dimaksud ahdullah perjanjian hamba-hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah al-awamir wan nawahi. Perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan hendaknya kalian jalankan, kerjakan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kalian darinya hendaknya kalian jauhi, tinggalkan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari hal ini adalah takwa. Inti dari takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan itu merupakan wasiat dari Allah kepada umat ini dan kepada umat-umat sebelumnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kepada kalian, yaitu wasiat hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang terakhir yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga dari 3 ayat ini, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Hendaknya kalian mengikuti jalanku ini, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab itu akan membuat kalian terpecah dan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, semoga kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Wasiat yang terakhir ini juga merupakan wasiat yang sangat penting. Perintah dari Allah agar seorang muslim itu istiqamah di atas kebenaran. Tegar di atas kebenaran, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang disebut as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan inilah yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikannya kepada kita. Kurang lebih dalam sehari semalam itu kita memohon kepada Allah 17 kali. Itu minimal. Dalam surah Al-Fatihah kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah. Kemana? As-siratal mustaqim. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Wa anna hadza siratal mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu? Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis di hadapan para sahabat. Lalu setelah beliau menggaris satu garis tersebut, beliau mengatakan, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Ini adalah jalan Allah lurus. Setelah itu beliau menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus itu tadi. Setelah itu beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul." Dan ini adalah jalan-jalan, jalan-jalan yang menyimpang. "Wa laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi."
Tidak satupun jalan dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu tadi, melainkan di atasnya ada syaitan yang selalu memanggil, menyeru agar kemudian mereka memasuki jalan tersebut. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya satu. Selain itu bukan kebenaran. Ketika Allah menyebutkan as-siratul mustaqim, Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Ya. Dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Namun ketika Allah menyebutkan penyimpangan-penyimpangan, jalan-jalan yang sesat, disebutkan dalam bentuk jamak. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu. Menunjukkan kebenaran itu hanya satu. Dan itulah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hamba ini untuk berjalan di atasnya. Apa jalan yang lurus itu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Itulah jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus kecuali di atas jalan ini. Wahyu Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh yang menghidupkan hati-hati hambanya. Dahulu kamu tidak tahu apa itu Alkitab. Kamu tidak tahu dahulu apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Ya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina, yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kemudian Allah mengatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kedua pedoman ini, Al-Quran dan Sunnah, petunjuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengaku berpegang Al-Quran namun meninggalkan petunjuk Rasulullah sesat. Demikian pula seorang hanya berpegang kepada Rasulullah meninggalkan Al-Quran. Tidak mungkin. Kedua-duanya harus bersama. Dan inilah yang menjadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau mengatakan, laqad taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lam tadhillu abadan. Kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan pada Rasulnya, yaitu Al-Quran Karim dan Sunnahku. Kedua pedoman ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada primbon. Tidak pernah memerintahkan berpegang teguh kepada selain dari Al-Quran Karim, selain dari Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari undang-undang apapun, dari peraturan-peraturan apapun, dari hukum-hukum apapun. Setelah diwahyukannya Al-Quran, maka seluruh hukum-hukum jahiliyah tunduk di bawah Islam. Dan begitulah yang seharusnya yang menjadi prinsip seorang muslim sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ke-10 wasiat ini merupakan 10 wasiat yang sangat penting, yang apabila seorang muslim senantiasa memikirkannya, maka itu akan bermanfaat baginya dalam kehidupan dunianya, demikian pula untuk kehidupan akhiratnya. Dan dengan demikian kita sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang setelah Ramadan, disebabkan karena kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kita sebagaimana biasa beristirahat terlebih dahulu, menyibukkan diri kita
dengan berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, amal soleh yang kita amalkan baik di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya pada saat kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.